Bapak Ibu tahu ini kisah nyata. Sampai saya disampaikan sama Dr. Saleh Suhaimi, salah satu guru kami di Madinah. Beliau sampai sekarang masih hidup dan mengajar di Masjid Nabawi. Salah satu istri beliau orang Indonesia, orang kita, murid saya kebetulan. Jadi beliau cerita, dia bilang, Khalid, sampaikan cerita ini. Karena orang banyak tidak tahu, orang berpikir negatif karena memang persepsinya selalu dibuat negatif di luar. Karena satu-satunya negara yang masih menerapkan hukum Islam, ya ini yang tertinggal, gitu kan. Dari mana Pak Khalid mendapatkan data seperti ini teman-teman ya? Padahal udah tahu semuanya, udah umum. Sudah terkenal bahwasanya negara paling Islami itu adalah Maladewa. Maladewa dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki status negara Islam. Dengan Islam sebagai negara, dengan Islam sebagai agama negara yang diakui dalam konstitusi. Berikut beberapa poin terkait status keislaman Maladewa. Islam sebagai agama negara. Konstitusi Maladewa menetapkan Islam sebagai agama resmi negara dan hukum Islam syariah memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mayoritas Muslim, meskipun ada beberapa sumber yang menyebutkan angka 99,41% Muslim, Maladewa secara umum dianggap sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Larangan agama lain, kebebasan beragama dibatasi dan hanya Islam yang diakui sebagai agama resmi negara. Penduduk non-muslim tidak diizinkan untuk mempraktikkan agama mereka secara terbuka. Penerapan syariah, hukum Islam atau syariah menjadi dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kewarganegaraan dan hukum perdata. Aturan terkait pariwisata, meskipun mayoritas penduduknya muslim, Maladewa tetap menjadi tujuan wisata populer, namun ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh wisatawan, seperti larangan membawa dan babi, serta anjuran untuk berpakaian sopan di tempat umum, terutama di pulau-pulau lokal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang diklaim oleh Pak Khalid Basalamah bahwasanya Saudi adalah satu-satunya negara Islam yang mempraktikkan syariat di dunia ini adalah kebohongan besar teman-teman ya. Faktanya sekarang Saudi sudah hancur, tatatannya sudah nggak karu-karuan, tidak sesuai dengan syariat, kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran merajalela, dan kebebasan terbuka secara umum. Di sana ada Mekah Madinah, kalau kita sorotin ya kita sorotin berarti agama kita, kan begitu. Maka dia bilang, ini kisahnya, kisah nyatanya, maka kena kisos. Iklanin satu Saudi, Pangeran Fulan bin Fulan, bawa namanya Al Saud, keluarganya Saud, keluarganya raja ini. Saudi kan itu dari keluarga Saud, keluarga kerajaan. Jadi Al Saud, keluarga ini. Begini, kena kisos. Bapak Ibu tahu, dalam kisahnya, Raja Fahad sampai kirim surat khusus kepada ayahnya anak yang ditembak. Tolong maafkan. Minta dia denda berapa saya bayar. Maafin ponakan saya. Apa kata ayahnya? Orang ini masyarakat biasa, orang Badui. Dia bilang, tidak bisa demi Allah. Nyawa, balas nyawa. Bapak Khalid ini terlalu berlebihan dalam pembelaannya terhadap Saudi. Seakan-akan Saudi ini adalah satu-satunya negara yang paling adil di dunia dalam menerapkan hukum syariat Islam. Tapi nyatanya apa? Semuanya itu tidak sesuai teman-teman. Mungkin yang diceritakan itu ya memang pernah terjadi, walaupun ada penyelewengan cerita di situ. Di situ diceritakan adalah anak seorang Badui katanya, padahal bukan ya, itu temennya, itu teman. Jadi sesama bangsawan lah ya. Oke, jadi apa yang terjadi di Saudi sekarang? Kenapa Pak Khalid nggak menjelaskan lagi perbedaan Saudi yang dulu dan yang sekarang? Kenapa tidak diceritakan? Kenapa Pak Khalid Basalamah tidak menceritakan? Banyak skandal dan banyak kasus-kasus penghilangan jiwa di situ di dalam kerajaan sendiri karena perebutan kekuasaan. Oke, di sini kami akan menyampaikan saja kasus yang sebenarnya sempat viral di tahun 2018. Seorang jurnalis Jamal Khashoggi ya, yaitu seorang jurnalis yang bernama Jamal Khashoggi. Beliau adalah seorang jurnalis yang cukup kritis kepada pemerintahan Saudi. Nah, karena mungkin kekritisannya ini sangat membahayakan atau tidak disukai oleh MBS secara khusus dan umumnya pemerintahan Arab Saudi, maka seorang jurnalis ini dihilangkan jiwanya atau dihabisi. Dan disinyalir MBS terlibat teman-teman, yaitu Muhammad bin Salman sendiri yang terlibat. Oke, kita baca ringkasan beritanya. Penghabisan jiwa atau penghilangan Jamal Khashoggi, seorang jurnalis asal Arab Saudi, terjadi pada tahun 2018
di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Laporan intelijen AS menyimpulkan bahwa putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi yang menyebabkan hilangnya jiwa Jamal Khashoggi tersebut. Berikut beberapa poin penting terkait kasus ini. Keterlibatan MBS. Laporan intelijen AS secara eksplisit menyatakan bahwa MBS menyetujui operasi yang berujung pada penghilangan jiwa dari Khashoggi berdasarkan kendali MBS dalam pengambilan keputusan seperti yang dilansir oleh Al Jazeera. MBS menyangkal secara pribadi atas keterlibatannya dalam kasus penghilangan jiwa seorang Jamal Khashoggi. Kronologinya secara singkat adalah Khashoggi dilenyapkan di dalam konsulat setelah ia masuk untuk mengurus dokumen pernikahannya. Nah, ini yang paling ngeri teman-teman ya. Jasad Khashoggi ini digunting kecil-kecil tuh, lalu dilenyapkan. Sedangkan reaksi internasional penghilangan jiwa Khashoggi ini memicu kecaman internasional terhadap Arab Saudi dan MBS. Beberapa negara menuntut pertanggungjawaban atas penghilangan jiwa dari Jamal Khashoggi tersebut. Tuntunan hukum. Mantan tunangan Khashoggi dan kelompok HAM mengajukan gugatan hukum terhadap MBS dan beberapa pejabat Saudi lainnya menurut BBC. Putusan pengadilan, beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman, tetapi hukuman mereka kemudian dikurangi. Pendapat AS, pemerintahan Biden memberikan pendapat hukum yang menyatakan bahwa MBS memiliki kekebalan hukum atas perannya dalam penghilangan jiwa Jamal Khashoggi tersebut yang memicu kritik dari berbagai pihak. Nah, itu tuh seharusnya yang diangkat. Jangan pura-pura menutupi kebusukan Saudi, lalu yang ditampilkan ke orang-orang awam hanya yang baik-baik saja. Hukum seperti ini sangat keras kepada orang-orang mungkin yang tidak berpihak kepada MBS. Ini jumlah hukuman penghilangan jiwa ini melonjak di Arab Saudi, naik 2 kali lipat teman-teman ya. Laporan terbaru Amnesty International menyebut jumlah penghilangan jiwa di Arab Saudi meningkat 2 kali lipat pada tahun 2024, terbanyak di Timur Tengah. Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan tren ini berlanjut hingga tahun 2025. Siapapun di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun dari kalangan ulama, jika mereka mengkritik MBS, bisa dipastikan akan mendapat hukuman minimal penjara. Nah, paling beratnya nanti bisa dingek teman-teman ya, habis itu jiwanya teman-teman ya. Inilah kekejaman MBS. Sedangkan kalau dia sendiri menurut Joe Biden mempunyai kekebalan hukum. Jadi keadilan apa yang diceritakan oleh Pak Khalid Basalam itu hanya isapan jempol, hanya fata morgana, hanya hayalan-hayalan saja yang ada di otaknya itu, bahwasanya Saudi adalah negara paling adil. Sejak tahun 2010 lebih dari 1000 itu telah dilakukan oleh kerajaan Saudi. Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan MBS pada tahun 2018 yang mengatakan di panggung internasional bahwa dia akan berusaha mengekang penggunaan hukuman penghilangan jiwa. Nggak sesuai dengan faktanya teman-teman. Namun jangan salah, walaupun MBS seperti itu, masyarakat Saudi juga banyak yang mencintainya. Meskipun ada cerita seperti Jamal Khashoggi dan Sultan, MBS tetap populer di dalam negeri, terutama di kalangan pemuda Saudi. Hal ini disebabkan serangkaian reformasi besar yang dilakukan terhadap kerajaan yang sangat konservatif itu. Bahkan Sultan mengakui ia kagum dengan tindakan awal MBS. Perubahan seperti membuka bioskop, mengizinkan perempuan mengemudi, penghapusan jilbab, dan penghapusan polisi agama, semuanya sungguh luar biasa. Ketika dia melakukannya, saya merasa bahagia, kata Sultan. Saya berpikir, ya ampun, masa depan Arab Saudi akan luar biasa. Sultan mengatakan banyak dari populasi muda Arab Saudi yang besar mencintai MBS. Mereka menyukainya karena mereka tidak terlibat